kepala cabang tersebut berusaha untuk menyingkirkan saya. Tetapi saya tetap pada keyakinan saya bahwa semua yang ada di dunia ini, alam semesta beserta isinya, semua adalah miliknya. Kenapa saya harus takut kepada manusia? Rekan-rekan anggota THS-THM dimanapun berada, kita harus sangat bangga menjadi anggota THS-THM. Karena apa? Kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus tidak hanya memilih kita, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita perlengkapan senjata. Di dalam THS-THM kita diajarkan tentang pembinaan mental spiritual, bagaimana cara berorganisasi, dan juga diajarkan tentang ilmu bela diri. Lalu apa lagi yang kita takutkan? Satu-satunya yang menjadi musuh besar kita di dalam organisasi yang sama kita cintai ini adalah ujian kemuliaan diri. Itulah yang menjadi musuh kita. Ketika kita menjadikan pelayanan kita sebagai senjata untuk dihormati, untuk dihargai, untuk disanjung, itulah yang menyebabkan perpecahan di dalam organisasi kita. Lalu saya mau melanjutkan sharing untuk menguatkan rekan-rekanku yang saya kasihi. Ini real saya alami dalam sepanjang hidup saya, dalam perjalanan karir saya. Ayat 18 tadi, itulah yang menjadi pegangan saya, bahwa tidak sehelai rambut di kepalamu pun akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan selalu memiliki rencana atas hidup kita. Lalu setelah saya meninggalkan Makassar, Tuhan mengirim lagi saya ke bagian utara Kalimantan, di mana sebelumnya saya tidak pernah memikirkan akan bisa tiba sampai di sini. Dan pada saat itu juga saya berpikir bahwa sudah tidak pantas lagi saya berada di lapangan bersama dengan adik-adik anggota dan calon anggota THS-THM. Tetapi rencana Tuhan berkata lain. Ada banyak hal yang terjadi di sini. Lalu saya harus turun lagi untuk membantu dan mendampingi adik-adik di Kalimantan Utara ini, sehingga terbentuklah distrik Tanjung Selor, di mana sebelumnya masih bernaung di Keuskupan Agung Samarinda. Dalam perjalanan karir saya di Kalimantan Utara, di kota Tarakan ini, tidaklah mudah. Inilah tugas perutusan saya yakin itu. Ketika saya berangkat dari Makassar, saya tiba di Tarakan, lalu kami membangun kantor cabang di Tarakan. Saya sadar betul, saya hanyalah seorang perempuan. Dan saya mempunyai rekan-rekan di tempat kerja, laki-laki yang hebat-hebat.
Tetapi entah kenapa oleh pimpinan saya kembali diberikan ujian dan tantangan, di mana saya harus menjadi pengawas dalam proyek pembangunan kantor cabang. Tetapi apa yang menjadi kekuatan saya? Sebagai manusia, jujur, saya takut. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi satu senjata saya dan satu keyakinan yang selalu terpatri di dalam diri saya, di dalam hati dan pikiran saya. Ayat 18 tadi, bahwa tidak sehelai rambut di kepalamu pun akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Artinya apa? Ketika kita betul-betul berpasrah kepada Tuhan Yesus, kita betul-betul menyerahkan segala hidup kita, maka kita pasti akan aman. Kejadian real yang saya alami ketika dalam proses pembangunan proyek kami mendapatkan banyak teror dari yang namanya pusaka, Persatuan Suku Asli Kalimantan, di mana mereka mengintimidasi kami. Kali pertama saya mendapat intimidasi, saya akan didoti-doti, kata mereka. Saya dikasih tahu hati-hati. Tetapi saya tetap berpasrah dan berpegang teguh pada prinsip saya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya. Lalu apa yang terjadi? Orang yang mengancam saya, 2 minggu kemudian Tuhan memanggilnya kembali. Sampai hari ini itu menjadi pertanyaan bagi saya. Ini kenapa Tuhan? Kok bisa terjadi seperti ini? Dan semua mata memandang ke saya, menganggap bahwa sayalah penyebabnya. Tetapi Tuhanlah yang Maha Tahu bahwa bukan saya penyebabnya. Tuhanlah yang punya kehendak. Lalu setelah itu saya diancam lagi. Dan hari-hari hidup saya di Tarakan ini dipenuhi dengan ancaman dan intimidasi. Ketika saya dihadapkan dengan 15 laki-laki yang siap menghabisi nyawa saya pada saat itu, pada saat saya mengawas. Tapi saya tidak tahu kekuatan dari Tuhan, karena setiap sebelum beristirahat dan setiap sebelum berangkat bekerja, saya selalu memasrahkan hidup saya ke dalam perlindungan Tuhan. Dan puji nama Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Ketika saya diancam oleh 15 orang pekerja, pada saat itu nyawa saya betul-betul di ujung tanduk. Tapi entah kekuatan dari mana, entah keberanian dari mana, pada saat itu saya tetap tenang. Saya hanya mengatakan, Tuhan Yesus, saya berlindung kepadamu, saya berpasrah kepadamu. Dan entah kenapa, tetapi saya yakin bahwa semua itu adalah kuasa Roh Kudus, kuasa para malaikat Tuhan yang menjaga dan melindungi saya, sehingga mereka bisa terhalau. Dan puji nama Tuhan bahwa sampai sekarang ini saya tetap ada di sini. Saya tetap bisa bersama-sama dengan teman-teman
Semuanya karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Saya berharap bahwa apa yang saya alami, apa yang saya rasakan juga akan menjadi kekuatan, menjadi spirit, menjadi semangat bagi rekan-rekan anggota THS-THM dimanapun berada, bahwa kita tidak perlu takut ketika kita diutus kemanapun itu. Asalkan kita berpasrah, asalkan kita mengandalkan Tuhan, maka tidak sehelai rambut di kepala kita pun akan jatuh tanpa izinnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you.